Kades dan perangkat desa di Asahan berunjuk rasa. GTPP COVID-19 Simalungun terima bantuan APD. Sertijab Kasat Res Narkoba Polres Labuhan Batu. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragi, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Puluhan kepala desa bersama perangkat pemerintah desa di Asahan melakukan unjuk rasa terkait polemik penyaluran dana bantuan sosial tunai di masa pandemi COVID-19. Aksi unjuk rasa puluhan kepala desa dan aparat pemerintah desa sekecamatan Buntupane berlangsung di kantor Camat Buntupane Asahan. Aksi kepala desa dan aparat pemerintah desa ini dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah pusat terkait permasalahan yang muncul pasca penyaluran dana BST dari Kementerian Sosial. Dalam orasinya, puluhan kepala desa dan perangkat pemerintah desa mengatakan penyaluran dana bantuan dalam rangka meringankan beban ekonomi warga di masa pandemi COVID-19 itu menjadi polemik di tengah warga. Kedatangan kami di kantor camat untuk menyampaikan aksi solidaritas kami atas ketidakadilan terhadap hak-hak kami sebenarnya sebagai ini kepala desa dari beberapa desa sekecamatan Buntupane bersama dengan perangkat-perangkat desa kami, baik dalam hal ini Kasih Kau dan kepala dusun sebagai ujung tombak untuk mendata semua warga yang terdampak COVID-19. Serta yang kedua, kami datang kemari bahwa kesewenang-wenangan pihak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang termasuk melanggar maklumat Kapolri, sehingga mereka dengan sesuka hatinya melakukan aksi-aksi ke desa, seolah-olah kepala desa, seolah-olah perangkat desa, seolah-olah kepala dusun berbuat tidak adil. Kondisi yang terjadi pasca penyaluran bantuan sebesar Rp600.000 yang diberikan selama 3 bulan kepada warga yang kurang mampu merugikan kepala desa dan perangkat pemerintah desa. Pasalnya bantuan tersebut menimbulkan tudingan miring dan tindak kesewenangan di tengah masyarakat. Kehadiran perangkat desa artinya hari ini mereka menjalankan apa yang memang menjadi aspirasi daripada masyarakat. Hari ini banyak di masyarakat itu dengan adanya bantuan yang disalurkan pemerintah pusat ke desa langsung melalui kantor pos tidak tepat sasaran. Data yang sudah kita sampaikan ke dinas sosial, data yang sudah disampaikan oleh desa, menginput secara bersama-sama ke dinas sosial dengan perangkat desanya langsung. Hari ini banyak yang dikecewakan dengan apa yang terrealisasi di tengah-tengah kita. Sementara usai melakukan aksinya, puluhan kepala desa dan perangkat pemerintah desa tersebut langsung membubarkan diri dengan harapan aspirasi yang mereka sampaikan secepatnya mendapatkan tanggapan dari pemerintah pusat. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Puluhan pedagang pasar Nauli Sibolga mengeluh dengan adanya pedagang dadakan dari luar daerah yang berjualan di sepanjang pinggir Jalan Suprapto, Kota Sibolga. Di sepanjang lorong di pasar Nauli Sibolga, Sumatera Utara ini, kios para pedagang tertutup dan sepi pembeli karena adanya pasar dadakan yang berjualan di sepanjang Jalan Suprapto Sibolga. Akibatnya, para pedagang di pasar Sibolga Nauli merasa merugi dengan kondisi ini. Mereka menyesalkan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan pedagang baru dari luar daerah bebas berjualan di kota Sibolga. Banyak sekali yang mau tutup, Bang. Sejak pembeli tidak ada, barang susah dapat, banyak yang tutup. Ya, saya sangat menyesalkan kebijakan pemerintah kota yang masih membiarkan orang luar masuk ke Sibolga.
untuk berjualan dari orang itu dari zona merah yang masuk ke daerah kita yang masih hijau. Para pedagang di Pasar Sibolga Nauli mengaku bahwa mereka telah memberikan masukan pendapatan asli daerah kepada pemerintah kota Sibolga dari hasil jualan mereka. Apa memang diperbolehkan begitu berjualan di pinggir jalan? Apa memang boleh? Kalau memang boleh, kami orang pasar akan berjualan ke pinggir jalan. Kan gitu. Sejauh ini Bang masih tetap bertahan di dalam pasar? Tetap bertahan. Makanya kami pedagang menghimbau agar ditertibkan supaya jangan terjadi yang tidak diinginkan. Sementara pedagang lain mengatakan, jika pedagang dari luar daerah bebas berjualan di pinggir jalan, para pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di Pasar Sibolga Nauli seharusnya diberikan hak yang sama. Kini masyarakat berharap agar pemerintah kota Sibolga bijak menyikapi permasalahan yang terjadi. Mereka juga menginginkan pemerintah memperhatikan pedagang di masa pandemi di Pasar Sibolga Nauli, Sumatera Utara ini. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Seorang penderita disabilitas miskin di Tapanuli Selatan luput dari perhatian pemerintah. Selama menderita kebutaan lebih dari 20 tahun, penderita disabilitas ini tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Untuk hidup sehari-hari hanya mengandalkan bantuan tetangga dan saudara. Penderitaan Parulian Lubis 40 tahun. Warga desa Sipangko, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Tapanuli Selatan masih terus berlanjut di masa COVID-19 ini. Sejak menderita kebutaan 20 tahun lalu, Parulian Lubis tidak pernah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan dalam program keluarga harapan penerima sembako oleh Pemkab Tapanuli Selatan. Akibatnya, Parulian Lubis hanya bisa mengandalkan belas kasihan tetangga dan saudaranya untuk makan sehari-hari. Parulian Lubis hidup sendirian di rumah peninggalan orang tuanya. 3 saudaranya sudah berkeluarga dan tinggal di luar desa Sipangko. Kedua orang tuanya meninggal dunia sejak 5 tahun silam. Menurut Parulian Lubis, perangkat desa Sipangko, Kecamatan Angkola, Muara Tais belum pernah meminta data dirinya untuk dimasukkan ke dalam program bantuan pemerintah, terutama untuk keperluan sembako. Sudah pernah Bapak mendapat bantuan dari pemerintah? Belum sama sekali Pak, belum pernah dapat bantuan. Bantuan, mohon maaf ya Pak ya, bantuan untuk orang cacat atau apa belum pernah? Belum bantuan orang cacat juga belum pernah dapat Pak. Bantuan duit BLT setiap bulan atau setiap apa dari pemerintah juga belum pernah? Belum Pak. Oh, jadi gimana lah Bapak setiap hari? Udah pernah diusulkan atau gimana Pak? Belum pernah diusulkan. Oh, tapi orang desa nggak pernah nanya kemari untuk mengusulkan minta apa gitu? Kalau masalah nanya begituan nggak pernah Pak. Makan alhamdulillah suka diantarin kakak kan. Kalau pagi sama sorenya kan suka diantarin berdua, gantian lah. Jadi Bapak sendirian di rumah ini? Iya, sendirian. Oh, mohon maaf Pak, udah berapa lama mengalami tidak bisa melihat Pak? Kira-kira ada 18 tahun lah. 18 tahun ya? 18 tahun. Yang hidup sendirian di sini udah berapa lama Pak? Iya, 18 tahun. Dari 24.000 lebih warga miskin di Tapanuli Selatan, 20.000 diantaranya sudah mendapatkan bantuan pemerintah, baik itu PKH dan BST. Namun sayangnya, 4.000 lainnya masih tidak terverifikasi dengan baik. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Simalungun dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terima APD bagi tim medis dari salah satu perusahaan milik BUMN.
Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi dalam percepatan penanganan COVID-19, PT Perkebunan Nusantara 4 melalui program Bina Lingkungan kembali memberikan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Bantuan yang diberikan untuk kedua kalinya ini berupa baju APD sebanyak 500 unit. Alat pelindung diri ini akan diperuntukkan dan dibagi kepada tim medis yang ada di rumah sakit maupun puskesmas di Kabupaten Simalungun. Bantuan ini adalah bantuan yang kedua kalinya diberikan oleh PT Pemkab kepada tim gugus tugas penanganan tanggap darurat COVID Kabupaten Simalungun. Yang untuk kali ini kita memberikan 500 tel baju APD. Yang sebelumnya kita juga sudah memberikan bantuan, yaitu beberapa item, yaitu berupa baju juga, baju APD lengkap beserta masker, kemudian sarung tangan dan penyiagaan 4 unit ambulan bagi mobilisasi petugas maupun pasien di posko tanggap darurat COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Mewakili Pemkab Simalungun dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Akmal Siregar mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PT Perkebunan Nusantara 4 atas bantuan yang sudah diberikan sebagai bentuk dukungan dalam percepatan penanganan COVID-19. Kami dari tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Bapak Dr. Jair Saragi selaku Ketua, menyampaikan terima kasih, apresiasi yang tinggi pada pihak PTPN yang pada hari ini menyampaikan APD sebanyak 500 buah. Sebelumnya tadi sudah disampaikan, ini merupakan bantuan yang kedua yang diterima oleh gugus tugas. Pada hari ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan, tentunya dengan pihak Rumah Sakit Penanganan COVID. Hari ini juga alat-alat ini yang sudah kami terima langsung kami distribusikan karena ini dibutuhkan langsung oleh petugas kita selaku garda terdepan dalam pelayanan COVID-19. Alat pelindung diri yang sudah diterima akan dipergunakan dan disalurkan langsung kepada tim medis sebagai alat pendukung untuk penanganan COVID-19. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Peduli terhadap warga di tengah pandemi COVID-19, anggota Satpol PP dan Babin Kamtibmas di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, bagikan sembako dari hasil gajinya secara door-to-door. Dengan mengendarai sepeda motor, anggota Satpol PP Kabupaten Simalungun dan Babin Kamtibmas bergerak dari rumah ke rumah untuk membagikan sembako. Pemberian sembako ini merupakan bentuk kepedulian untuk membantu warga yang terdampak perekonomiannya di masa pandemi COVID-19. Sembako yang diberikan secara gratis kepada warga merupakan gaji pribadi dari Satpol PP dan Babin Kamtibmas. Di bulan suci Ramadan ini, mereka menyisihkan sebagian dari gajinya untuk membantu warga miskin. Paket bantuan sembako berupa beras, minyak goreng, mie instan dan masker diberikan kepada 12 kepala keluarga miskin di 6 nagori yang berada di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Adapun sasaran utama saya memberikan sembako tersebut adalah kepada warga yang mengalami cacat mental, lanjut usia, dan yang memang benar-benar kurang mampu. Itu Bang, ada tadi dibantu sama ibu-ibu Satpol PP, cuman ceritanya Bang? Adapun dalam pembagian sembako tersebut, saya dibantu oleh rekan-rekan dari Satpol PP, ibu-ibu Satpol PP, di mana ibu-ibu Satpol PP juga ada memberi bantuan berupa masker dan sebagian beras. Ya, mungkin harapannya ke depan Bang? Harapannya ke depan, semoga masyarakat khususnya Kecamatan Siantar tidak ada lagi yang terdampak perekonomian karena COVID-19 ini, dan diharapkan juga bagi masyarakat yang menerimanya merasa senang dan dapat dipergunakan dengan sepenuhnya. Bantuan yang diberikan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga yang mendapat bantuan sembako mengucapkan terima kasih atas perhatian Satpol PP dan Babin Kamtibmas.
Ya, saya pun mengucapkan terima kasih banyak ya atas kedatangan bapak ibu-ibu ya kan. Ya, mudah-mudahan Allah rezeki panjang umur ya semuanya ya. Ya, itulah alasan saya ya mudah-mudahan semacam saya untuk meningkatkan iman untuk kedepannya. Diharapkan tindakan petugas Satpol PP dan Babin Kamtibmas dapat menjadi contoh bagi pihak-pihak terkait dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Gagak Hitam Medan yang disebabkan truk Fuso mengalami remblong. Akibat kecelakaan, 5 mobil rusak parah. Inilah video amatir milik warga saat terjadinya tabrakan beruntun yang merusak 4 mobil di kawasan Jalan Gagak Hitam Medan. Para penumpang mobil yang menjadi korban panik dan histeris keluar dari dalam mobil. Diduga kecelakaan terjadi karena mobil truk Fuso bernomor plat BL8684JH yang datang dari arah Gagak Hitam menuju Pondok Kelapa mengalami remblong dan mendorong 3 mobil di depannya. Setelah itu mobil Honda Jazz, mereka udah berhenti dari arah ring road, mobil truk datang dengan alasan remblong, jadi ditabraknya lah karena tertahan mobil tangki, jadi berangkatlah mobil Pajero nih. Ada berapa mobil? 5 mobil. Untuk korban sendiri ada nggak bang tadi? Kayaknya nggak ada korban bang. Dari peristiwa itu, sebuah mobil Pajero tercampak dan menimpa mobil Honda Jazz yang berada di dekatnya. Kedua mobil ini mengalami kerusakan parah di seluruh bagian mobil. Beruntung pengendara mobil cepat menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa. Petugas Lantas Polsek Sunggal Brip KP Tarigan menjelaskan, dalam kejadian ini sebanyak 5 mobil yang mengalami kerusakan. Tabrakan beruntun antara mobil truk Fuso tronton menabrak 3 mobil yang berada di depannya. Ada berapa bang total yang terlibat laka lantas ini bang? Setelah kita cek TKP ada 3. Saat ini seluruh kendaraan yang terlibat laka lantas sudah diamankan ke pos Lantas Polsek Sunggal untuk diproses lebih lanjut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Polres Labuhan Batu menggelar upacara serah terima jabatan Kasatres Narkoba dari AKP Kadek Heri Cahyadi kepada AKP Martuale Sisi Tepu dan 4 Kapolsek di jajarannya dengan cara protokoler kesehatan COVID-19. Hanya diikuti pejabat utama dan beberapa perwira menengah, upacara serah terima jabatan Kasatres Narkoba dan 4 Kapolsek di jajaran Polres Labuhan Batu digelar di Aula Paramas Satwika Mapolres setempat, Jalan MH Tamrin, Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kepada pejabat yang baru bergabung, Kapolres Labuhan Batu AKBP Agus Darojat menekankan khususnya kepada Kapolsek yang wilayahnya berbatasan dengan provinsi lain dan perairan Selat Malaka, untuk bersinergi kepada instansi lainnya dalam hal memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mencegah masyarakat untuk mudik dan mengantisipasi kedatangan para TKI dari Malaysia melalui jalur laut. Menghimbau kepada masyarakat agar tetap menaati anjuran pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan dan social distancing, serta membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Dan yang paling penting adalah membantu masyarakat miskin untuk memberikan bantuan. Koordinasi dengan kepala desa, koordinasi dengan camat, koordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan pendataan masyarakat mana yang belum mendapatkan bantuan pemerintah, maka kewajiban Polres Labuhan Batu dan jajaran dan seluruh sampai Babin Kamtibmas untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang khususnya yang belum mendapat bantuan.
Sementara AKP Ikadek Heri Cahyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polres Labuan Batu akan bertugas sebagai Kasatreskrim Polres Pelabuhan Belawan, mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Polres Labuan Batu dan seluruh elemen masyarakat yang telah membantu pihaknya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Labuhan Batu selama 20 bulan terakhir. Penanganan sama pelaksanaan tugas di sini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Labuan Batu dan seluruh lapisan masyarakat yang turut membantu kami Sat Narkoba dalam melaksanakan tugas, khususnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Kedepannya kami harapkan kepada seluruh masyarakat dan seluruh lapisan agar tetap mendukung pelaksanaan tugas Polri dalam memberantas narkoba di wilayah hukum Polres Labuan Batu. Diharapkan serah terima jabatan ini dapat mempererat hubungan seluruh personil Polres Labuhan Batu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Wali Kota Medan nonaktif Tengku Zulmi Eldin dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK karena menerima suap sebesar 2,1 miliar rupiah. Eldin juga diharuskan membayar denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Sidang kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Medan nonaktif Tengku Zulmi Eldin kembali digelar secara daring di ruang Cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan dengan agenda tuntutan. Eldin dinilai bersalah melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor JO pasal 55 ayat 1 ke 1 JO, pasal 64 ayat 1 KUHP tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Eldin bersalah karena telah menerima suap sebesar 2,1 miliar rupiah dari sejumlah kepala dinas pemerintah Kota Medan untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi. Atas perbuatannya, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan membayar denda sebesar 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Menurut kami ini untuk sementara ya, ketika mendengar nota tuntutan itu, satu unsur terpenting di situ menerima hadiah itu ya. Itu menurut kami faktanya lemah. Ini tadi saya catat dalam persidangan itu. Unsur menerima hadiah itu tidak memenuhi batas minimal pembuktian. Kenapa? Karena pembuktian dalam nota tuntutan jaksa itu bersifat kunus testis. Kenapa? Hanya Samsul. Sedangkan Andika maupun Aidil itu testimonium dari itu. Bahkan dia asumsi menurut dia gitu. Menurut dia bahwa Samsul itu diperintahkan oleh Pak Wali Kota. Tapi dia tidak dengar, mereka tidak dengar, tidak lihat sendiri itu. Maka menurut kami itu batas minimal pembuktian tidak terpenuhi. Sedangkan bukti surat ternyata tidak ada ditemukan dalam persidangan ini. Seperti misalnya bukti pembelian barang yang diberikan kepada Pak Wali Kota atau bukti penerimaan uang untuk Pak Zulmi Eldin, nggak ada dalam persidangan ini. Malah dalam persidangan ini justru yang terbukti adalah bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa Terjang Samsul yang sering minta uang kepada para gadis. Tidak hanya itu, jaksa juga menuntut hukuman tambahan kepada Zulmi Eldin dengan mencabut hak politiknya selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan atau pledoi dari pihak terdakwa. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.